jimat apapun kena kotoran manusia tidak berfungsi. Termasuk kalau kena air kencing. Satu unsur berlawanan. Nah, seperti ini. Orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Mudah. Yang satu unsur dengan daging, tapi berlawanan, itu adalah mana sorgawi. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan membela atau menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Perlu tahu, kenapa manusia diampuni, setan tidak. Ingat saudara, yang disebut namanya setan dulu adalah malaikat. Nah, pemimpinnya adalah Lucifer. Lucifer dari keinginannya sendiri melawan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Nah, beda dengan manusia. Manusia tidak ada tujuan untuk memberontak, melawan, mengkudeta Tuhan. Tetapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Jadi kasusnya beda. Nah, kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal mati atau seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana ada keringanan, apalagi kalau pembunuhnya orang gila. Kalau di Indonesia orang gila tidak bisa dihukum. Kalau orang gila bisa dihukum, berarti hakimnya ikut gila gitu. Nah, manusia tidak ada keinginan atau merencanakan pemberontakan. Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setan tidak ada pengampunan karena Lucifer, iblis, adalah merencanakan, mengkudeta, dan dari keinginan sendiri melawan Tuhan. Makanya tidak ada setan bertobat dan setan dibaptis. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Nah, jadi saudara harus mengerti konsep ini bahwa setan tidak akan menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena setan sendiri tidak diampuni. Nah, sedangkan manusia itu diberi kesempatan untuk diampuni, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sudah tahu, kutuk itu ada dua. Pertama adalah kutuk masa lalu, dan yang kedua adalah kutuk masa depan. Nah, ini saudara, ingat, apa artinya berkat? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kelimpahan, hidup yang kekal. Makanya sering kita lihat pendeta doa berkat. Artinya memberikan kata-kata kehidupan. Tuhan menyampaikan firman-Nya, memberi apa? Kehidupan, keselamatan, kemenangan, kejayaan. Itulah berkat. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, kutuk adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan, kematian abadi. Nah, ingat saudara, lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Tuhan memberi kita berkat masa depan. Demikian setan mengikat kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah, jadi saudara harus tahu dulu bahwa ada kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Nah, apa itu kutuk masa depan dan apa itu kutuk masa lalu? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini suatu rahasia yang perlu kita tahu. Nah, itu loh dukun yang membuat orang kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Nah, siapa sih orang yang tidak perlu uang? Nah, itu. Nah, apalagi dolar, perlu sekali. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun,
tetapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, itu saudara. Nah, kenapa tidak pergi ke dukun yang lain? Karena mereka tahu rahasia. Nah, itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Nah, dia kan tahu besok keluar nomor judinya berapa. Kenapa tidak beli sendiri? Nah, itu. Karena apa? Karena mereka tahu rahasia. Ada satu kutub di mana setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan ingat, setan tidak ada tujuan menolong. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Nah, konsep ini harus saudara mengerti. Nah, sekarang kita perhatikan, itu loh dukun yang bisa membuat laris toko atau pabrik. Kenapa dukunnya sendiri tidak buka pabrik? Nah, itu loh. Nah, karena dia tahu rahasia. Nah, ini saudara. Nah, bahwa ada harga yang harus dibayar. Nah, itu loh kalau mau cantik pasang susuk. Susuk emas, berlian, gigi tongos, pasang susuk langsung. Yang jadi pertanyaan, kenapa anak cucunya dukun tidak dipasang susuk? Nah, karena apa? Karena tahu harga yang harus dibayar. Nah, saudara, ada satu konsep yang salah bahwa setan bisa memberkati. Sudah tahu apa bedanya Tuhan dan apa bedanya setan? Pertama, Tuhan adalah pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Setan, ingat, bukan pencipta. Nah, ingat, ini bedanya bahwa Tuhan pencipta, setan bukan pencipta. Nah, sehingga setan tidak bisa menciptakan. Yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ini bedanya antara Tuhan dan setan. Nah, lu sudah tahu sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, Kristen atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Merasakan cahaya matahari. Nah, demikian karena keadilan yang maha kuasa, semua manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki, berkat, blessing masing-masing. Buktinya, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional, bahkan preman kelas internasional. Pendeta aja, ada pendeta kaya diberkati, seperti Pak Lukas. Nah, tetapi juga ada pendeta miskin, makan aja susah. Nah, sama-sama doa loh ini. Nah, ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu Buddha yang kaya, ada Hindu Buddha yang miskin. Artinya apa? Bahwa semua rezeki sudah diberikan rezekinya masing-masing. Bedanya, kalau kita orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus dijamin masuk surga, dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Nah, itu. Nah, setan tahu hal ini. Nah, perlu sudah tahu, kalau orang minta rezeki, berkat, kekayaan sama setan, itu diambil dari anak cucunya. Hingga nanti anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil orang tuanya dulu. Nah, itu saudara. Nah, makanya sama-sama kedukun, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun kedukun. Kenapa? Karena rezeki anak cucunya seret. Sekalipun diambil, ya tetap miskin. Nah, tapi kalau rezeki anak cucunya itu gede, besar, maka orang tuanya kerja apapun berhasil. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, artinya apa?
nanti kena kutuk, sakit penyakit. Nah, mati ndak, hidup ndak. Apa gunanya kaya kalau stroke, sakit gula? Nah, setelah itu orang tuanya sakit-sakitan, mati ndak, hidup ndak. Begitu orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, itu loh dukun yang membuat laris toko. Kenapa dukunnya tidak minta sendiri? Ingat saudara, rezeki anak cucunya diambil orang tuanya. Nah, rezeki anak cucu diambil orang tuanya. Sehingga apa? Begitu orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut, sial, habis. Ada harga yang harus dibayar. Dan orang tuanya itu pun tidak bisa menikmati kekayaan itu. Beda dengan Tuhan, Tuhan memberkati, blessing itu dilanjutkan. Nah, karena apa? Setan itu bukan pencipta. Seperti orang punya jimat keselamatan. Nabrak mobil, selamat. Nabrak motor, selamat. Nabrak kereta api, ya tetap mati, saudara. Kenapa? Ada batasnya, saudara. Nah, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Sehingga anak cucunya nanti sering kecelakaan dan hidup dalam bahaya. Namanya dekat dengan kematian. Nah, dan orang yang punya jimat keselamatan kena kutuk, miskin seumur hidup. Nah, ada timbal baliknya di sini. Nah, seperti orang pasang susuk. Nah, itu kena kutuknya apa? Rumah tangga hancur. Dan anak cucunya yang kawin pasti cerai. Ingat ya, anak cucunya itu yang kawin pasti cerai. Ada kutuk yang harus diterimanya. Nah, itu berlaku sampai 3-4 generasi. Nah, kalau di Alkitab dalam kitab Keluaran, tapi dalam ilmu kebatinan, sebelum saya bertobat itu sampai 7 keturunan. Nah, itu dilanjutkan anak cucunya. Itu kena kutukan anak cucunya kalau pasang susuk emas, berlian, pengasian, bukan susuk KB lain. Nah, itu terkena kutuk yang namanya kehancuran keluarga. Nanti anak cucunya terkena kutuk jadi perawan tua, perjaka tua. Yang kawin pasti cerai, dan anak cucunya kena kutuk jadi lesbi, homo, dan lain-lainnya. Itu akan mengikat sampai 7 generasi. Ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya setan itu rentenir. Nah, seperti yang jadi pertanyaan, bagaimana kita lepas dari kutukan itu? Nah, perlu saudara tahu yang disebut pantangan-pantangan, titik-titik kelemahan ilmu, kuasa gelap, itu yang disebut sebenarnya adalah posisi netral, bukan untuk melepaskan kutukan. Nah, pada waktu diketemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis, maka segala kekuatan mantra jimat netral. Artinya netral itu tidak berfungsi. Contohnya orang punya ilmu kebal. Ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa, dibom ketawa. Nah, berarti tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa, tapi berlawanan, yaitu logam mulia. Makanya orang punya ilmu kebal, ditembak proyektil dari emas atau dari perak, tembus. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, artinya posisi netral. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau ditembak jenis 2 logam ini, tembus. Nah, kalau dalam waktu saya belum bertobat, namanya setannya pamit. Nah, itu udah. Nah, pada waktu diketemu satu unsur, berlawanan tapi sejenis. Nah, makanya kalau orang itu bawa jimat, waktu mau buang air besar,
jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur berlawanan. Makanya kalau jimat apapun kena kotoran manusia tidak berfungsi. Termasuk kalau kena air kencing. Satu unsur berlawanan. Nah, seperti ini. Orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Mudah. Yang satu unsur dengan daging, tapi berlawanan, itu adalah tanah. Tanah berasal dari daging, daging berasal dari tanah. Nah, tanah berasal dari daging, dan daging dari tanah. Semuanya kan asal dari debu, kembali ke debu. Dari tanah, kembali ke tanah. Daging berasal dari tanah. Dan ingat, saudara, dari tanah kembali ke tanah. Makanya kalau orang punya ilmu kebal, senjata tancapkan ke tanah, tusukkan, tembus. Karena apa? Kembali ke unsurnya. Tanah bukan daging, daging bukan tanah. Ingat ya? Tanah bukan daging, daging bukan tanah. Tapi daging berasal dari tanah. Satu unsur berlawanan. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau tertembus, senjata tancapkan ke tanah, kena. Kalau tidak bisa ditembus dengan ini, senjata tancapkan tanah atau logam, itu mudah. Tusuk bayangan. Bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Tapi bayangan berasal dari dia. Satu unsur berlawanan. Makanya orang punya ilmu kebal, tusuk bayangannya, tusuk orangnya, pasti tembus. Nah, itu rahasia. Orang punya ilmu menghilang, itu mudah. Titik lokasi, siram air kencing, kena pasti, kelihatan. Nah, apakah setannya keluar? Tidak. Hanya kekuatannya tidak berfungsi. Jadi kalau saudara jangan berpikir pasang susu, makan pantangannya. Daun kelor, pisang emas, makan sate. Lepas. Tidak semudah itu. Itu hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Makanya kalau orang punya jimat, matinya susah. Dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Kenapa daun kelor? Ingat saudara, lawan dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan manusia adalah kematian. Maka disebut kelor, artinya kematian. Makanya itu mistik-mistik itu, kalau pantangan-pantangan itu hanya namanya posisi netral. Nah, ini yang berhubungan dengan namanya kutuk ikatan perjanjian masa lalu. Nah, ikatan kutukan perjanjian masa lalu. Jadi kalau kakek neneknya terlibat setan, demikian kalau saudara yang terlibat setan akan terkena kutukan masa lalu. Akibat perbuatan masa lalu. Nah, setelah itu, anak cucumu terkena namanya kutuk masa lalu. Namanya kutuk keturunan. Dari atas ke bawah. Jelas? Nah, apa itu kutuk masa depan? Ini yang kuncinya sebenarnya. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia selalu hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Nah, itu. Nah, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu hari Sabtu. Nah, kita orang Kristen hari Minggu, hari pertama, hari kebangkitan Tuhan. Nah, kalau Advent kan hari ke-7. Ingat, semua hari itu hari yang dijadikan Tuhan baik. Amin. Nah, hari ke-6 berarti hari Jumat. Perhatikan, hari ke-6. Tuhan memberkati manusia. Tuhan menciptakan manusia hari ke-6 dan memberkati manusia. Beranak cuculah kuasai bumi. Blessing ke depan. Masa depan. Beranak cuculah. Amin. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk manusia.
Makanya semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat, maka di Indonesia ada namanya Jumat Kliwon. Nah, itu saudara. Ini berhubungan dengan hari yang ke-6. Nah, sering kejadian ada orang yang terikat setan, terikat kuasa gelap. Kita doakan, kita putuskan kutuknya, kutuk perjanjian setan, kutuk masa lalunya. Waktu dia terikat kuasa gelap dan berhubungan dengan kuasa gelap atau berhubungan dengan kuasa gelap. Betul? Kita doakan pemutusan demi nama Tuhan Yesus. Setannya keluar, dia bebas dari kutuk masa lalu. Kutuk keturunan termasuk kutuk perjanjian di masa lalu. Betul? Nah, waktu setan mau nyerang dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diputuskan ikatan kutuk masa lalunya demi nama Yesus. Tetapi ada yang belum dibatalkan, diputuskan, yaitu kutuk masa depan, hari ke-6. Sehingga banyak kejadian, habis bertobat, dia bangkrut habis-habisan. Kenapa? Karena setannya masih punya hak atas masa depannya. Nah, padahal kita sering doa membatalkan kutuk masa lalu, gitu loh. Nah, padahal mematahkan kutuk masa depan itu penting, karena itu berhubungan dengan perjanjian. Nah, orang minta pesugihan, semua berhubungan dengan hari ke-6. Ini yang penting. Jadi, untuk membatalkan kutuk itu ada kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Supaya engkau dibebaskan dari kutuk itu. Dan untuk bebas dari kutuk, tidak bisa dengan namanya pantangan ilmu, makan sate, lewat jemuran, setelah itu makan pisang emas, daun kelor, peluru emas, air kencing, buang air besar, dan lainnya. Tidak bisa. Karena itu hanya posisi netral. Yang bisa membatalkan kutuk itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, saudara, untuk lepas dari kutuk itu hanya satu jalan, yaitu datang kepada Yesus. Dan batalkan kutuk itu masa lalu dan masa depan. Nah, makanya dalam doa pembatalan kutuk, masa lalu, saat ini, dan masa depan, berkat pun dari awal sampai akhir. Dari kutuk pun awal yang memulai dan mengakhiri. Dan mengakhiri itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, hari ini engkau harus mengerti bahwa kutuk itu harus diputuskan. Masa lalu, hari ini, dan masa depan. Nah, kalau hari masa depan itu adalah kutuk yang berhubungan dengan hari ke-6. Nah, saya rasa sudah jelas? Boleh? Silakan, lanjut. Silakan, Pak Lukas, kita mulai. Wow, luar biasa. Jadi kita sekarang mengerti setan itu rentenir. Jadi rentenir itu minjemin aja, ya, tapi bunganya lebih besar daripada nanti yang dipinjamkan. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi ternyata, saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa lepas dari kutuk, baik kutuk masa lalu, kutuk hari ini, maupun kutuk masa depan. Kecuali kita datang kepada Yesus, dan kita minta kuasa dari Yesus untuk memutuskan, menghancurkan. Dan saya percaya, saudara, bahwa di dalam pelayanan yang saya juga sering kali lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam doa pelepasan, saya melihat bahwa orang-orang yang akhirnya setelah mereka betul-betul memutuskan, mengakui bahwa semua dosa yang pernah dilakukan oleh dia maupun oleh nenek moyangnya, baik itu minta pesugihan, baik itu juga mungkin melakukan semua perdukunan dan sebagainya, akhirnya ketika mereka mengakui minta ampun sama Tuhan dan dengan kuasa darah Yesus memutuskan semua perjanjian-perjanjian itu, puji Tuhan, akhirnya kehidupan orang-orang itu berubah dari kutuk menjadi berkat. Saya percaya apa yang Pak Tony Daud sampaikan sungguh-sungguh membuat kita belajar mengerti. Baik kita yang mungkin punya masa lalu orang tua atau nenek moyang kita yang pernah menyembah berhala atau juga terlibat dalam perdukunan, pesugihan,
atau belajar ilmu-ilmu gelap, atau juga kita juga dulu. Saudara, selain kita percaya Yesus, kita perlu melakukan pelepasan, doa untuk memutuskan, mengusir setiap roh jahat, dan memutuskan setiap kutuk. Dan bukan hanya kutuk masa lalu, tapi ternyata hari ini dan masa depan kita. Dan saya percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Hanya Yesus yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Saya percaya berkat bukan hanya soal uang, tetapi keselamatan itu adalah berkat yang paling utama di dalam Yesus. Berkat kebahagiaan, kedamaian. Dan lihat sekarang Pak Tony Daud ya, wajahnya penuh dengan sukacita, makmur ya kan. Kenapa? Karena sudah ada di dalam berkat Tuhan Yesus. Nah, sekarang silakan kita akan masuk tanya jawab. Silakan Ika. Pak Lukas tahu nggak kalau setan itu rentenir ada saingannya? Apa Ika? Kan kalau setan itu rentenir, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu serasa kayak ngontrak, Pak. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kita. Bagi Anda yang menyaksikan secara live di YouTube, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature komen di bawah ini. Bagi Anda yang menyaksikan, bagi Anda yang bergabung di Zoom, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature chat, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor telepon 267-210-1794. Wah, Pak Daud, saya mau nanya ini. Ternyata setelah belajar, daun kelor itu nggak bisa melepaskan ya, karena saya udah pernah dengar ada orang yang punya ilmu, dia meninggalnya susah. Terus katanya, oh kamu pergi cari daun kelor. Nah, kalau kayak gitu, waktu itu dilakukan, apakah ilmu itu bisa pindah, Pak? Kayak kan ada orang tua sama anak gitu ya. Andai kata orang tuanya sakit atau bagaimana, dan dia dalam keadaan mau meninggal tapi nggak bisa meninggal, terus disuruh cari daun kelor. Kalau kayak gitu, bisa ada perpindahan ilmu nggak, Pak? Bisa. Nah, makanya ada kejadian anak kecil sejak kecil di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan, komunikasi dengan setan. Itu bukan berkat, itu kutuk. Itu kutuk keturunan. Beda dengan karunia Roh Kudus. Itu didapat setelah bertobat, dan itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki baru lihat. Nah, itu bisa terjadi perpindahan itu. Jadi kayak ilmu gitu ternyata nggak perlu dibelajarin ya, Pak? Itu bisa langsung dipindahin, Pak? Itu ada namanya itu titisan, masuk dari kecil, dari lahir. Nah, jadi gini, sebenarnya itu ada yang namanya 2 tahap. Pertama, masuk dulu, menitis. Kedua, namanya pemfokusan. Jadi, terapi seperti ini. Dulu sebelum saya bertobat, itu waktu usia di bawah 5 tahun, saya itu sudah ada kemampuan kalau saya konsentrasi, benda-benda terangkat. Wow. Dan dulu waktu di bawah 5 tahun, itu bisa menggeser lemari. Dan tetapi kekuatannya itu tidak bisa memfokus. Karena kalau saya konsentrasi, semuanya ikut terangkat semua. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga waktu ada korek api, kalau saya konsentrasi, korek apinya gini semua. Bukan hanya korek apinya yang gini, malah sekitarnya juga gini semua, gitu loh. Karena waktu itu kekuatannya belum fokus. Nah, itu sejak usia di bawah 5 tahun, tiba-tiba saya suka tidak makan, tidak minum untuk melakukan ritual bertapa sendiri. Tanpa disuruh. Nah, sehingga pada waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek saya, yaitu guru saya, yaitu kakek buyut dari mama saya. Dan mereka memberitahu rahasia bahwa itu adalah dasar untuk menguasai ilmu santet. Nah, disitulah saya diajar untuk memfokuskan supaya kekuatan itu tidak menyebar, tapi satu titik. Sehingga pada waktu saya konsentrasi, hanya satu yang saya fokuskan itu
contohnya jarum, langsung jarumnya gini semua. Nah, langsung pejamkan mata, langsung tangan gini, jarum itu bisa terbang, tembus, itu waktu itu bambu langsung tembus, sok gitu semua. Nah, demikian gitu, kalau Pak. jarum. Bapak juga masa-masa dulu itu bisa kayak menghilang, kayak teleportasi gitu nggak Pak, pindah ke tempat lain? Kalau menghilang tuh saya usia 10 tahun. Tetapi itu hanya batas Pulau Jawa, tidak bisa luar pulau. Karena ada namanya teritorial. Setan kalau pindah lokasi izin mutasi dulu. Dan itu Jadi tidak ada boleh jaraknya digunakan. ya? Ada. Nggak bisa keluar Dan negeri? tidak boleh digunakan setiap saat. Karena setiap kali menggunakan akan mengurangi kehidupan. Oh, ada Jadi semakin jaraknya. umurnya pendek. Karena kalau dulu namanya menguras tenaga. Dan Tapi itu sebenarnya ilmu untuk melarikan diri aja. Oh, tapi setelah bertobat udah nggak lagi kan Pak? Udah enggak. Makanya waktu kasus-kasus di Indonesia penanggulangan teroris, ada yang punya ilmu menghilang, maka yang diperintahkan saya untuk bagaimana cara nangkapnya. Karena kita tahu. Saya pikir nggak ada jarak. Soalnya sahabat Bapak lagi ada Gilbert Lumoindong ada di Amerika sekarang Pak. Mau melayani di Bethany hari Minggu ini. Sehebat-hebatnya dukun apapun dari Indonesia masuk ke luar negeri, apalagi nyebrang laut dan samudra atau benua, kekuatannya nanti sampai tujuan hanya 1% atau 2% aja. Makanya sehebat apapun dukun Indonesia lawan pindah lokasi ya kalah itu. Nah, Pak, itu kan kalau bicara tentang ilmunya tuh. Tapi kalau misalnya orangnya nih, yang misalnya bukan dikutuk ya, kayak disantet atau apa, terus orangnya tuh pindah ke luar negeri, itu masih ngikut nggak? Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, tetap. Dia hanya kekuatannya melemah aja. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk demi nama Yesus. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan kutuk ya. Ini ada yang tanya sahabat kita, dia udah sakit sekitar 3 tahun dan sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh. Terutama itu sakitnya itu seperti mata itu ditusuk-tusuk. Apakah itu karena kutuk atau diguna-guna orang, Pak? Harus dilihat dulu. Nanti tiba-tiba sakit mata kan gimana? Kan harus lihat dulu. Yang jelas kalau itu berhubungan dengan kutuk, pasti ada tanda-tanda alam. Contohnya, ada bau busuk menyengat malam Jumat, breng lewat aja. Kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau god lain. Nah, atau bau wangi, breng lewat. Nah, kalau menetap itu minyak wangi, beda lagi. Nah, ada lagi, kalau itu setelah itu ada namanya sering kedatangan burung gagak. Nah, burung gagaknya itu diusir selalu di situ terus. Nah, tetapi itu selalu di atap rumah. Tapi itu pada waktu hari Jumat dan setiap itu aja. Nah, tapi kalau burung gagaknya setiap hari di situ terus, hati-hati. Jangan-jangan punya sarang dekat rumah gitu loh. Harus dibedain di situ. Itu biasanya malam Jumat itu. Nah, setelah itu ada tanda seperti ada penampakan-penampakan dan mimpi-mimpi ketemu orang mati. Nah, itu baru langkah awal namanya, oh berarti ada hubungan dengan okultisme. Selama tidak ada tanda-tanda itu, berarti ya sakit fisik. Gitu. Pergi ke dokter mata ya, Pak? Pak, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kan ada orang tua yang dulunya menyerahkan anak ke misalnya orang-orang pintar atau mungkin mereka percaya seperti dewa-dewa seperti itu gitu. Nah, lalu kalau seperti itu sudah dilayani pelepasan, berarti mereka juga harus mematahkan kutuk masa depan ya, Pak? Iya, patahan kutuk masa depan.
masa lalu dan masa depan. Oke, oke. Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak. Ada yang bertanya, bagaimana lepas dari kutuk pendek umur dan sakit penyakit? Karena orang tuanya, mamanya, kakaknya, dan adiknya, mereka meninggal sebelum usia 50 tahun karena stroke. Nah, itu bisa terjadi, itu namanya kutuk maut. Artinya kakek neneknya dulu pernah ada perjanjian darah. Nah, itu kalau dalam pemutusannya demi nama Yesus, segala perjanjian setan kutuk maut namanya. Kami putuskan, batalkan demi nama Yesus. Nah, bicara tentang kutuk masa tadi kan ada dibahas seperti yang orang-orang yang susuk gitu ya, keturunan-keturunannya mereka bisa berat jodoh begitu. Kalau misalnya yang jomblo-jomblo tuh Pak, sampai sekarang kalau misalnya mereka sampai sekarang nggak punya jodoh, apakah itu ada kemungkinan karena kutuk masa lalu juga Pak? Belum tentu, harus kita lihat kasusnya dulu. Karena bisa jadi kalau dia banyak milih, akhirnya bingung sendiri. Betul juga itu Pak. Itu kadang itu ini pengalaman hidup saya ya. Jodoh itu tidak jauh dari kita. Karena saya dulu waktu pelayanan kan sampai ke Amerika, Korea, berbagai negara. Ujung-ujungnya ketemu istri saya itu ada di Jogja, itu aja. Ya. Oke, lanjut. Ini ada lagi Pak yang bertanya. Ini dia bilang anaknya itu suka memaki-maki dengan bahasa yang kotor dan menyumpahinya dan tidak mengakui dia sebagai orang tuanya lagi dan mengharapkan supaya cepat mati. Dengan keadaan begini, apakah anaknya durhaka dan hidup dalam kutuk? Itu kalau anak durhaka kan pasti ada kena kutuknya kan. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Ada satu penjelasan ini ya Pak Lukas ya, Pastor Lukas ya, tentang orang tua. Saya dari kecil usia 9 tahun terpisah dari orang tua. Karena saya belajar sama kakek nenek buyut saya usia 9 tahun. Dan waktu usia 9 tahun itu saya dilatih secara keras sama kakek nenek saya. Nah, ada satu pelajaran dalam hidup saya yang mungkin agak beda dengan manusia normal ya. Waktu itu kakek saya ngomong sama saya gini, apa yang kamu takuti dalam hidup ini? Saya ngomong, satu, lapar. Betul nggak saudara? Lapar. Saya ngomong, kalau kamu lapar, baiklah. Apa yang kamu takuti, kamu harus menguasai yang kamu takuti dan jadilah yang ditakuti itu. Itu saya dilatih cara menggunakan pisau. Setelah itu dia ngomong, umur 9 tahun, ikut saya. Kamu kan takut lapar. Saya dibawa ke satu hutan, dikasih 1 botol air dan 1 pisau. Dan saya dilepas di situ selama 1 bulan. Nah, di situ saya baru ngerti. Makanya saya ini pernah makan tikus, kucing, setelah itu akar-akar pohon, ulet, semua untuk bertahan hidup. Nah, setelah keluar dari situ 1 bulan, nah disitulah saya punya pemahaman. Selama saya punya tangan, saya punya kaki, masalah sebesar apapun bisa dihadapi. Apalagi saya punya Tuhan. Nah, itu pelajaran dalam hidup saya sampai sekarang tentang survival. Nah, setelah 9 tahun, umur 9 tahun dilatih, sampai mumpuni, kakek nenek saya ngomong gini, kamu memang tidak dibesarkan oleh orang tua kamu. Tetapi nanti
kalau kamu kembali ke orang tua kamu, ini harus kamu lakukan. Sekalipun kamu dimaki-maki sama orang tuamu, jangan melawan, jangan membantah. Diam saja. Kalau sarannya baik, lakukan. Kalau sarannya tidak baik, diam saja. Karena ingat, sehebat-hebatnya kamu sakti apapun, kalau kamu melawan orang tua, pasti kena sial dan titik kelemahanmu pasti habis. Namanya apes. Mazmur 40, syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengupung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Mazmur 41. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk
berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allah-Mu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?" Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allah-Mu?" Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mana Sorgawi.